Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lila Vimala dengan NIM F521230001. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman web dengan judul Proposal Pendirian Website Wihara Karuna di Palu, Sulawesi Tengah. Dosen pengampu saya yaitu Ibu Anissa Yulandari MKom. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Kita tahu semua bahwa wihara itu sebagai pusat kegiatan keagamaan umat Buddha yang memiliki peran penting dalam pembinaan spiritual, sosial, dan juga pendidikan umat. Di era digital saat ini, kebutuhan akan media komunikasi yang efektif dan juga mudah diakses menjadi semakin mendesak. Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan adalah melalui pengembangan website resmi wihara. Website ini juga bertujuan untuk menjadi wadah penyampaian informasi, dokumentasi kegiatan, serta penghubung antara wihara dengan umat Buddha, terutama mereka yang sedang berada di luar jangkauan langsung dengan kegiatan fisik. Dengan adanya website, segala bentuk informasi penting dan juga kegiatan keagamaan dapat diakses dengan cepat, efisien, dan juga transparan. Nah, di sini ada manfaat website Wihara Karunadipa Palu. Pengembangan website Wihara Karunadipa akan memberikan berbagai manfaat, antara lain bisa dijadikan untuk media informasi, menyediakan informasi kegiatan rutin, jadwal puja bakti, pengumuman penting, dan juga berita terbaru yang bisa diakses oleh umat Buddha kapan saja. Kemudian yang kedua adalah sarana pelayanan umat secara online. Umat dapat mengajukan permohonan layanan keagamaan seperti patidana, pemberkahan rumah, dan juga puja bakti lainnya melalui website tanpa harus datang langsung ke wihara. Pusat dokumentasi. Di sini menyimpan dokumentasi kegiatan wihara berupa foto, video, dan juga artikel sebagai arsip digital jangka panjang untuk Wihara Karunadipa. Kemudian yang keempat, sebagai media pendidikan Dhamma. Wihara Karunadipa membuat website untuk menyediakan materi pembelajaran Dhamma, kutipan ajaran Sang Buddha, dan artikel reflektif untuk memperkuat pemahaman umat dengan aktif memberikan informasi detail. Kemudian yang kelima, untuk jangkauan luas. Nah, informasi yang terdapat di wihara dapat diakses oleh umat di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, di dalam website Wihara Karunadipa. Nah, untuk biayanya, berikut adalah estimasi biaya untuk pengembangan dan juga operasional awal website Wihara Karunadipa. Nah, di sini yang pertama ada kebutuhan domain .org atau .id dengan perkiraan biaya yaitu 150.000 per tahun dengan keterangan ini merupakan nama alamat situs. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah hosting, perkiraan biayanya yaitu 300.000 sampai dengan 700.000 per tahun, tergantung kapasitasnya. Nah, kebutuhan yang ketiga adalah desain dan juga pengembangan website. Di sini bisa sampai 1,5 juta sampai dengan 3 juta termasuk struktur halaman dan juga struktur dasarnya. Kemudian yang keempat adalah maintenance dan juga update. Ini perkiraan biayanya yaitu 500.000 per tahun dengan keterangan opsional untuk perbaikan dan juga update berkala. Dan total estimasi awal yaitu mencapai kurang lebih sekitar 2.500.000 sampai dengan 4.500.000 dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan juga donatur dalam Wihara Karunadipa. Selanjutnya adalah fitur yang terdapat di dalam website. Website Wihara Karunadipa akan mencakup beberapa fitur utama. Yang pertama adalah beranda, untuk menampilkan sambutan, informasi singkat, dan juga highlight tentang kegiatan terbaru. Selanjutnya adalah tentang. Di sini terdapat profil sejarah wihara, visi misi, pengurus, dan juga latar belakang pendirian. Yang ketiga terdapat berita. Di sini ada artikel dan dokumentasi kegiatan seperti Waisak, Katina, Pabaja, meditasi, dan juga kegiatan lainnya. Selanjutnya adalah galeri. Ini isinya adalah dokumentasi visual berbagai kegiatan keagamaan dan juga sosial wihara. Selanjutnya adalah kontak untuk mengirim pesan, pertanyaan, ataupun permintaan khusus kepada pihak wihara. Terus, di sini selanjutnya adalah kode HTML. Yang pertama adalah memberitahu browser bahwa dokumen ini adalah HTML5. Ada juga elemen root dari halaman web dan atribut lang ID yang terdapat di dalam kode ini menunjukkan bahwa bahasa utama adalah bahasa Indonesia. Kemudian kode selanjutnya adalah berisi informasi metadata untuk browser, mengatur karakter encoding ke UTF-8 agar mendukung karakter spesial. Selanjutnya membuat website responsif agar tampilannya sesuai dengan perangkat di mobile.
Selanjutnya adalah judul halaman yang tampil di web browser, yaitu titel Wihara Karnadipa. Selanjutnya adalah gaya visual halaman ditulis langsung ke dalam HTML atau internal CSS dengan style. Selanjutnya adalah kode yang ketiga, terdapat body. Di sini ada header, navbar, heading 1, heading 2, container, sejarah pelayanan, sejarah image, berita, berita item, dan juga berita item image. Di sini terdapat penjelasannya. Untuk yang pertama, mengatur font, margin, padding, dan juga warna latar belakang seluruh halaman. Selanjutnya di sini bagian atas halaman dengan background, gambar, header pattern PNG, rata teks rata tengah dan warna huruf coklat tua. Kemudian pada navigasinya, di sini ada navigasi menu dengan latar abu-abu terang dan teks yang disejajarkan ke tengah. Selanjutnya, ada link pada menu menggunakan margin dan huruf tebal. Judul utama dan subjudul diberi warna coklat dan rata tengah. Kontainer utama agar isi halaman tidak terlalu lebar dan lebih rapi di tengah halaman. Kemudian, elemen fleksibel display adalah dua kolom berdampingan dengan jarak antar kolom gap-nya 20 px dan margin di atas 30 px. Kemudian, gambar pada bagian sejarah ini disesuaikan dengan lebar maksimalnya. Jadi di sini ada max width 100% dan juga height-nya auto, yaitu disesuaikan dengan lebar maksimal. Selanjutnya, ada seksi berita yang dibuat dengan margin atas yang cukup agar terpisah dari bagian sebelumnya. Selanjutnya, setiap item berita ditampilkan horizontal, ada gambar dan juga deskripsi dengan background putih, bayangan lembut box shadow, padding, dan juga border radius. Selanjutnya, gambar berita dibuat berukuran tetap dan memiliki sudut yang melengkung. Selanjutnya kita masuk pada bagian kode. Keempat, ada di sini tag header yang digunakan untuk menandai bagian kepala atau bagian atas dari suatu halaman web atau bagian dari sebuah konten. Di sini ada tag heading 1 adalah heading tingkat pertama atau judul utama dari suatu halaman. Yang di dalamnya saya tulis yaitu Wihara Karunadipa. Selanjutnya kode 5 di sini berisikan tag nav adalah elemen semantik HTML5 yang digunakan untuk membungkus navigasi utama. Nah, di nav ini terdapat beberapa tag A atau anchor yang merupakan tautan atau link ke bagian lain dari halaman atau ke halaman yang berbeda. Kemudian, atribut href pagar menunjukkan bahwa link tersebut saat ini hanya placeholder atau belum mengarah ke halaman tertentu. Kemudian di bagian div kelas container, elemen pembungkus div dengan kelas CSS container untuk pengaturan tata letak biasanya akan diberi gaya di file CSS agar konten lebih rapi dan juga responsif. Kemudian heading 2, di sini ada tulisan judul sambutan yang ditampilkan lebih kecil daripada heading 1 yang sudah kita masukkan tadi. Dalam hal ini saya menuliskan Sotihotu Namo Buddhaya yang merupakan salam khas Buddhis. Kemudian selanjutnya ada p-style, text align center. Di sini paragraf yang dipusatkan teksnya menggunakan CSS Inline Text Align Center. Isi teks menyambut pengunjung ke website Wihara dengan kata-kata selamat datang di situs resmi Wihara Karunadipa. Selanjutnya kode ke-6, di sini ada bagian tentang sejarah Wihara terdiri dari dua kolom. Kolom kiri untuk teks sejarah dan kolom kanan ada gambar interior Wihara. Selanjutnya kode ke-7 ini merupakan informasi pelayanan umat dan juga kontak person. Di sini ada heading 3 untuk pelayanan umat, kemudian paragraf untuk memberitahu bahwa kebutuhan acara umat beragama seperti upacara keagamaan seperti manggala, awamanggala, pemberkahan rumah, perkawinan, dan juga patidana, silakan menghubungi nomor yang sudah tertulis di bawah sini. Selanjutnya kode ke-8 ada seksi berita yang memuat 3 kegiatan. Di sini ada Wisaka Atami Puja, Trisuci Waisak, dan juga Pabaja Samanera Umum 3 tahun 2024. Kemudian selanjutnya adalah tampilan web HTML. Di sini ada bagian header dan navigasi utamanya. Headernya yaitu Wihara Karunadipa, dan menu navigasinya ada beranda, tentang, berita, galeri, dan juga kontak. Selanjutnya bagian perkenalan dan juga sejarah. Di sini ada tulisan Sotihotu Namo Buddhaya, kemudian selamat datang di situs resmi Wihara Karunadipa. Di sini ada sejarah Wihara Karunadipa, di bawahnya ada deskripsi, dan di sampingnya ada gambar interior Wihara Karunadipa.
Selanjutnya di bagian pelayanan umat. Di sini ada paragraf yang bertuliskan untuk kebutuhan upacara keagamaan seperti manggala, awal manggala, pemberkahan rumah, perkawinan, dan patidana, silakan hubungi nomor yang sudah terdapat di bawah. Selanjutnya bagian berita dan juga kegiatan. Di sini ada judul berita dan kegiatan, kemudian per kegiatannya itu ada judulnya masing-masing. Seperti yang pertama ada Wisaka Tami Puja yang memiliki deskripsi yang cukup panjang. Kemudian kedua ada perayaan Trisuci Waisak. Dan yang ketiga ada program Pabaja Samanera Ungu 3 tahun 2024 di Wihara Karondipa Palu. Selanjutnya kita akan masuk pada bagian websitenya. Baik, ini adalah website dari Wihara Karnadipa Palu. Di sini terdapat judulnya yaitu Wihara Karnadipa, kemudian di sini ada navigasinya, ada beranda tentang berita, galeri, dan kontak seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Kemudian di sini ada judul kedua yaitu Sotihotu Namo Buddhaya merupakan salam khas untuk agama Buddha. Di sini ada tulisan selamat datang dan di awal sini terdapat sejarah dari Wihara Karnadipa. Kemudian untuk pelayanan umat terdapat nomor dan juga kata-kata pengantar. Selanjutnya ada berita dan juga kegiatan. Di sini sudah ada saya taruh 3 kegiatan yang nantinya bisa kita sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan terbaru. Nah, mungkin itu saja website yang bisa saya buat. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan dari pengembangan website resmi Wihara Karnadipa. Nah, pengembangan website ini merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan kegiatan keagamaan dengan kemajuan teknologi. Selain meningkatkan efisiensi komunikasi, website juga berfungsi sebagai media pelayanan umat dan edukasi dhamma secara luas. Mengingat website dari Wihara Karnadipa Palu sendiri belum ada, maka dari itu saya berinisiatif untuk membuat websitenya. Dengan dukungan umat dan juga pengurus, website ini diharapkan menjadi sarana penyebaran nilai-nilai Buddhis untuk mempererat hubungan antar sesama umat, serta menjadikan Wihara Karnadipa lebih inklusif dan juga adaptif di tengah perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya.